Ramadan itu sudah dibuka ya. Nah, dari sekian miliar jumlah manusia ya, zaman Nabi Adam, Bu Adam dengan Bu Hawa dan seterusnya sampai sekarang, kalau menurut buku karangannya Michael Hart itu yang menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu loh ya, yang memposisikan Rasulullah di nomor 1 ya, luar biasa pada dia bukan muslim ya, dibaca bagus itu ya. Beliau membuat semacam ringkasan sejarah. Nabi Adam itu dicipta oleh Allah 6.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi umur manusia dari Nabi Adam sampai sekarang kira-kira baru 8.000 tahun jika mengikuti buku itu ya. Nah, yang sekarang menurut info banyak yang kita terima, sekarang manusia jumlahnya berapa? 8 miliar. Mau ngitungnya gimana itu ya, pokoknya begitu ya. Nah, dari sekian banyak manusia ini dalam Al-Quran disebutkan ada 3 golongan besar. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Ya, kita bahas yang panjang itu. Yaitu golongan mukmin. Saya pakai istilah golongan putih. Yang endingnya adalah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun gitu loh. Itu golongan mukmin yang putih. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam bimbingan Allah, hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses mendapatkan surga. Yang kedua golongan kafir. Saya kasih tanda hitam. Kafir itu hitam ya. Mereka endingnya ayat 6 dan 7. Walahum adzabun adzim. Endingnya ngeri ya. Mereka mendapatkan azab yang dahsyat baik dunia maupun akhirat jika mereka tidak taubat untuk meninggalkan kekafiran. Yang golongan ketiga, golongan munafik abu-abu. Ini ayat 20 endingnya dari ayat 8 sampai 2. Abi budak ngaji asal kan kamelo aku kalau bu iki biasa aku orang bu iki seneng budal aku lek gak aku kamelo. Berarti ngajinya gara-gara seorang yang lain tadi, bukan karena Allah. Itu godaan itu. Nah, jadi kalau munafiknya itu ringan, bisa jadi dia kembali kepada keimanannya. Makanya itu yang tahu hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti Allah mengembalikan dia kepada keimanan atau Allah membawanya kepada kekafiran. Enggak usah memfonis orang. Sama ini kayak anak munafik kabut. Artinya apa? Ayat Quran ketika kita baca itu hakikatnya kita sedang menasihati diri sendiri. Ketika kita baca Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya kan saya sering ngomong, kalau baca Quran jangan cepat-cepat. Itu Allah sedang ngomong kepada kita. Baik, jamaah dirahmati Allah. Berikutnya ini ada gambar. Saya gambar saja, orang mukmin itu suka sujud. Artinya apa? Sujud itu tidak sombong. Karena apa? Menaruh kepala sejajar dengan kaki. Dan agama yang lain gak ada itu. Agama lain itu paling gini, dok dulu golong kembang gini, gak mau naruh kepalanya di bawah. Dan itu hanya ada dalam Islam ya. Jadi ketika orang itu sujud, berarti dia menaruh semua atributnya. Kekayaannya minggir, jabatannya minggir, kecantikannya minggir gitu ya, kegantengannya minggir, semua harus ditaruh sejajar dengan kaki itu kepala. Ini orang kafir, aku kok dilawan gitu ya. Orang kafir ya. Munafik itu pakai topeng. Munafik. Tapi coba sama kok seneng topeng, munafik jangan bukan ya. Ya itu gambaran ya.
dua wajah. Hati-hati, dua wajah. Berikutnya ini mulai ayat-ayatnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita bagaimana gambaran bahwa kita lahir ke dunia ini untuk diuji, bukan untuk leha-leha. Kok masih banyak yang ngomong tuh ya, sudah dikirimin oleh Bu Ani. Masih ada yang belum dapat ya. Nah, jamaah dirahmati Allah, kita semua di sini Bu ya, kita semua ini pemenang loh. Kita lahir itu sebagai pemenang. Pemenang dari apa? Dari sperma yang terdiri dari 1,3 juta sel. Gitu kan biologinya Bu ya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Bukankah manusia itu dari satu nutfah itu mani yang berhasil membuahi sel telur, itu namanya nutfah. Cuma terjemahan kita kadang membingungkan. Mani diartikan nutfah, alaqah diartikan mani. Padahal Quran itu rinci loh. Mani itu yang 1,3 juta itu, nutfah itu yang berhasil membuahi. Jika 2 kembar 2, jika 3 kembar 3. Nah, alaqah itu menempel di dinding rahim lalu jadi mudghah. Itu Quran itu lebih rinci daripada terjemahannya ya, makanya kadang-kadang baca terjemahannya itu nggak paham, akhirnya harus baca tafsir. Sehingga sebenarnya tafsir itu banyak, ada tafsir dari sisi biologi, fisika gitu. Cuma karena mereka ahli biologi, fisika itu tidak paham dengan Quran, sehingga si nafsiri kiai tambah salah tambahan. Karena bukan bidangnya gitu ya. Jadi sebenarnya ulama itu berbagai versi. Ulama dari fisika, ulama dari biologi, ulama dari ekonomi, itu ulama semua jika mereka bisa menghubungkan keilmuannya dengan Al-Quran. Baik, ini informasinya. Surah ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita lihat dulu, oh kematian dulu ya. Mati di sini artinya kita itu sebelumnya tidak ada. Atau kita itu dulu benda mati. Apa benda mati itu? Tempe menjes. Jenengan dulu itu tempe menjes, weci tahu berontak itu loh ya. Dimakan oleh bapak ibu kita. Yang dimakan bapak menjadi saripati yang namanya sperma, yang dimakan ibu menjadi sel telur, itu ketemu lalu menjadi kehidupan, janin dan lahir. Setelah kita lahir, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal.